Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3033. Seru banyak kultivator dengan takjub. Hanya satu jari, namun, ia memusnahkan Bingtong. Peringkat klan segudang yang disebut-sebut tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lin Yan. Kaisar Langit Klan Es tiba-tiba fokus. Adapun Suenan dan para Kaisar Langit Klan Darah, mereka juga terkejut. Kekuatan Lin Yan sungguh menakjubkan. Itu benar-benar di luar jangkauan seorang pemuda. Boom! Dengan pikiran yang tiba-tiba, ekspresi Kaisar Langit Klan Es membeku, siap menyerang. Jika keajaiban seperti itu tidak terbunuh, itu akan menjadi bencana yang tak berkesudahan. Di pegunungan Tianzong, apakah Lin Yan yang membunuh Bingwu dan yang lainnya? Banyak kultivator di puncak gunung tiba-tiba berbicara. Pada saat itu, mereka akhirnya mengerti. Kemampuan Lin Yan untuk memusnahkan Bingtong dengan satu jari pasti telah membunuh seorang Kaisar Langit setengah langkah. Dengan itu, semua orang mengerti sepenuhnya. Tidak ada Kaisar Langit di dalam pegunungan Tianzong. Itu semua hanya Lin Yan. Meskipun semua orang tahu apa yang sedang terjadi, Kaisar Langit Klan Es sudah murka. Ia tiba-tiba menyerbu ke arah Lin Yan. Banyak kultivator di segala penjuru memusatkan perhatian mereka. Inilah Kaisar Langit. Serangannya luar biasa. Bahkan Lin Yan pun tak akan mampu menahannya. Kekuatan Kaisar Langit terlalu mengerikan. Menghadapi kekuatan seperti itu, beberapa Kaisar Langit di antara umat manusia pun murka. Ini adalah pelanggaran aturan di depan umum. Namun Kaisar Langit Klan Es tidak peduli. Kini setelah perang dimulai, ini adalah masalah hidup dan mati. Bahkan jika itu berarti melanggar aturan dan dikutuk oleh para penguasa dunia, ia akan membunuh Lin Yan dengan pemusnahan total. Jika tidak, masa depan klan Es tak menentu. Ledakan. Pada saat ini, aura tanah terlarang terpancar dari tubuh Lin Yan. Lin Yan berdiri diam, tak bergerak. Saat kekuatan Kaisar Langit Klan Es turun, aura tanah terlarang menghalangi segalanya. Kekuatan itu hanya membuat tubuh Lin Yan gemetar. Meskipun terasa sedikit sakit, itu hanya sedikit. Lin Yan, selamat. Apa? Kaisar Langit Klan Es menatap tak percaya pada pemandangan ini. Bahkan mata para kultivator lainnya terbelalak. Ini seperti keajaiban. Menahan kekuatan Kaisar Langit. Tubuh macam apa ini? Boom! Pada saat itu, sosok Lin Yan bergerak, menyerang secara langsung. Tinjunya melepaskan kekuatan penuh konstitusinya. Fisiknya kini mengandung 4 kekuatan, membuatnya semakin tangguh. Kekuatan serangannya membuat udara bergetar. Apakah dia mengambil inisiatif? Petik 2. Dia melakukan ini pada Kaisar Langit. Tanpa garis keturunan, hanya mengandalkan kekuatan fisik, dia bisa melawan Kaisar Langit. Ini sungguh tak terbayangkan. Kaisar Langit Klan Es berkonsentrasi. Dalam jarak sedekat itu, dia tidak bisa menggunakan seni bela diri apapun, jadi dia menyerang dengan kekuatan Kaisar Langit yang murni. Es dan salju menyelimuti tinjunya. Bang! Sebuah suara tajam bergema di udara. Kedua tinju itu bertabrakan, kekuatan yang dihasilkan memancar keluar. Yang membuat semua orang tercengang, Lin Yan tetap utuh. Adapun Kaisar Langit Klan Es, tubuhnya sedikit gemetar. Es dan salju di tinjunya sudah mencair. Glek! Semua jenius di dunia merasakan kulit kepala mereka geli. Lin Yan kembali, tak lagi sama seperti sebelumnya. Ia menciptakan keajaiban, begitu mudah, ia sudah mampu bersaing dengan Kaisar Langit. Tubuh macam apa ini? Banyak orang bingung, mata mereka terbelalak takjub. Hanya tubuh fisik ini saja sudah cukup untuk melampaui hampir semua jenius dari klan saat ini, kan? Aku penasaran apakah tubuh naga kuno dari klan binatang kuno bisa menyamainya. Namun, banyak kultivator veteran menggelengkan kepala. Tubuh naga kuno mungkin kuat, tetapi didasarkan pada garis keturunan. Tubuh Lin Yan murni manusia. Mampu berkultivasi hingga tingkat ini sangat langka di dunia. Mati. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Klan Es menggertakkan gigi dan meneriakkan satu kata. Dalam sekejap, udara mengembun, membentuk penjara es yang menjebak Lin Yan di tempatnya. Kemudian, sebuah hukum muncul, yang mampu merenggut nyawa seseorang. Ini adalah kehancuran sejati. Lin Yan juga memfokuskan pikirannya. Kaisar Surgawi tetaplah Kaisar Surgawi. Dia mungkin tidak dapat memahami sifat asli aura Lin Yan, dia juga tidak tahu kekuatan sejati tubuh Lin Yan. Namun, ia tahu bahwa hanya mengandalkan kekuatan kasar mustahil untuk membunuh Lin Yan. Karena itu, ia melepaskan hukum langit dan bumi ini.
untuk merenggut nyawa Lin Yan. Menghadapi kekuatan seperti itu, Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan langsung memanifestasikan hukum langit dan bumi. Hidup, hukum hidup dan mati sungguh dahsyat. Kini, Kaisar Klan Es berbicara tentang kematian. Lin Yan berbicara tentang kelahiran. Ini adalah duel hidup dan mati. Saat kekuatan mau turun, aura di sekitarnya lenyap, dan segalanya pun layu. Saat kekuatan hidup, yang terpancar dari pikiran Lin Yan yang terkonsentrasi, bangkit, segalanya kembali hidup. Bang! Kedua kekuatan itu bertemu dalam kebuntuan sesaat. Namun kemudian, kekuatan hidup yang maha dahsyat itu melawan energi kematian. Tiba-tiba, penjara es hancur, dan salju berubah menjadi bunga-bunga es, yang mekar. Bunga-bunga itu memenuhi langit, sebuah pertunjukan yang memukau. Saat itu, mata Kaisar Klan Es terbelalak. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Lin Yan telah mengubah kekuatan esnya, menjadikannya miliknya. Kaisar Klan Es tak mampu lagi mengendalikan kekuatan sebesar itu. Bertarung melawan seorang kultivator Kaisar Surgawi tingkat puncak, hal seperti itu bisa saja terjadi, membuatnya tercengang. Kenapa kau tidak bertindak dan bersama-sama menghancurkan bocah ini? Saat itu, Kaisar Surgawi Klan Es menatap Kaisar Surgawi Klan Darah di sampingnya. Kaisar Surgawi Klan Darah mengerutkan kening. Dialah Kaisar Surgawi. Seorang Kaisar Surgawi yang menyerang seorang manusia muda hari ini pasti akan diejek jutaan orang di masa depan. Martabat Kaisar Surgawi Klan Es akan hancur total. Jika dia menyerang hari ini, bagaimana sejarah masa depan akan mencatatnya? Dua Kaisar Surgawi menyerang seorang pemuda secara bersamaan. Bahkan jika mereka membunuh Lin Yan, mereka pasti akan terkenal. Boom! Selama mereka di desa, kekuatan hidup Lin Yan mengalahkan segalanya. Pemahamannya tentang hukum langit dan bumi jelas lebih unggul. Saat itu, bunga-bunga es di langit bermekaran lebih cemerlang, langsung menuju Kaisar Surgawi Klan Es. Apakah ini serangan balik? Dia masih bisa membalas Kaisar Surgawi. Ini benar-benar mengejutkan para kultivator. Terlalu kuat. Ini melampaui definisi jenius mereka. Melihat pemandangan ini, Kaisar Surgawi Klan Darah akhirnya tak kuasa menahan diri. Kehebatan Lin Yan juga melampaui imajinasinya. Jika dia tidak bertindak, dia tak akan mampu bertahan lebih lama lagi, dan Kaisar Klan Es akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, bukan? Hari ini adalah perang, perang seluruh klan. Sekalipun meninggalkan nama buruk dalam buku sejarah, dia tak punya pilihan selain membunuh Lin Yan, kalau tidak seluruh klan darah akan runtuh total. Boom! Pada saat ini, aura Kaisar Klan Darah meledak. Kaisar Klan Darah akan bertindak. Sang kultivator merasakannya dan langsung berkata. Namun, pada saat itu, sebuah cahaya hijau muncul, dan seberkas cahaya pedang jatuh. Cahaya pedang ini langsung menerjang Kaisar Klan Darah. Dengan satu tebasan, kepala Kaisar Klan Darah terpenggal di tempat.